بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياkum. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian rahmat dan inayahnya, yang telah memberikan kepada kita sekalian jalan-jalan kemudahan untuk berkumpul pada hari ini di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ahabbul biladi ila Allah al-masajid wa abghadul biladi ila Allah al-aswaq. Bahwa tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Tabaraka wa taala adalah pasar-pasar. Sehingga kita berharap dengan kedatangan kita ke salah satu di antara tempat-tempat yang terbaik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ini dengan tujuan talabul ilm, tujuan untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikannya sebagai pahala yang berlipat ganda di sisinya
Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan kemuliaan mereka-mereka yang berjalan dari rumahnya, yang keluar meninggalkan tempat tinggalnya menuju ke satu tempat dalam rangka talabul ilm. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dan dia menempuh jalan tersebut dalam rangka untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka Allah Jalla wa'ala akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita di antara orang-orang yang mendatangi tempat ini semata-mata karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah Jalla wa Ala mengangkat kedudukan kita disebabkan karena kesungguhan, keikhlasan, keimanan dan semangat kita untuk mempelajari agama Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tema daurah yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita di hari ini insyaallah taala adalah mengambil dari firman Allah Jalla wa Ala yang disebutkan dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilabun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memelihara diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan, yang di sana terdapat para malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang kasar, dan mereka tidaklah menyelisihi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan dan taat apa saja yang diperintahkan untuk mereka kerjakan. Maka di dalam hadis ini, di dalam ayat Allah tabaraka wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengingatkan kepada hamba-hambanya agar hendaklah mereka senantiasa memelihara diri-diri mereka dan keluarga mereka dari siksaan Allah Jalla wa Ala, yaitu neraka Jahannam, neraka yang akan menyiksa orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya dengan siksaan yang sangat pedih. Sebab tidak satupun dari kita yang mendapatkan jaminan selamat dari azab Allah Jalla wa Ala. Sehingga hendaklah ayat ini menimbulkan rasa takut pada diri kita, lalu kemudian berusaha untuk mencari solusi bagaimana seorang hamba
diselamatkan oleh Allah Jalla wa Ala dari siksaannya, dari nerakanya, yang tidaklah seseorang dilemparkan ke dalamnya melainkan dia dalam keadaan terhinakan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, ay i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Beramallah kalian dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan takutlah kalian untuk berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, dan perintahkanlah saudara dan keluarga-keluarga kalian untuk senantiasa berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kalian dari neraka. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau mengatakan, ay 'allimuhum wa adibuhum, bahwa makna dari firman Allah, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maknanya adalah ajarkanlah kepada mereka ilmu dan sampaikanlah kepada mereka adab-adab yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, ketika beliau menafsirkan firman Allah ini, beliau mengatakan, yaqihim ay ya'murahum bi ta'atillah wa yanhahum an ma'siyatihi wa ay yaquma 'alaihi bi amrillah wa ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum 'alaihi fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan rada'tahum 'anha wa zajartahum 'anha. Kata Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, maknanya adalah hendaklah seseorang memelihara diri-diri mereka dan keluarga-keluarga mereka dengan cara memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah, melarang mereka dari berbuat maksiat kepadanya, dan senantiasa menegakkan perintah Allah, memerintahkan mereka dan membantu mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau melihat ada kemaksiatan yang dilakukan di antara anggota keluarga, maka hendaklah engkau cegah mereka dan engkau menghardik mereka agar kemudian mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Maka dari penafsiran para ulama ini menjelaskan kepada kita bahwa inti dari firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, maknanya adalah senantiasa berusaha untuk membimbing keluarga agar kemudian mereka senantiasa taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan hendaklah mereka saling ta'awun, saling tolong-menolong di atas perbaikan, di atas perbuatan-perbuatan kebaikan dan ketakwaan, agar senantiasa mereka menjaga keluarga tersebut untuk tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka dari sinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan pentingnya bagi kita bahwa masing-masing dari kita bertanggung jawab untuk memperbaiki diri kita sendiri pertama kali, kemudian kita melihat kepada orang-orang terdekat kita, baik itu istri-istri kita, demikian pula anak-anak kita, karib kerabat kita, agar kemudian mereka seluruhnya terselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala.
ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala dari hadis Abu Hurairah. Beliau menjelaskan bahwa ketika Allah menurunkan ayatnya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah kepada beliau untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat. Maka beliau pun mengumpulkan orang-orang Quraisy, mengumpulkan keluarga-keluarga beliau. Lalu setelah itu beliau pun berkhutbah di hadapan kaumnya, dan beliau dengan suara yang lantang berkhutbah di hadapan kaumnya dan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian kaum Quraisy, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Aku tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya Bani Abdi Manaf, ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai kalian Banu Abdi Manaf, selamatkanlah diri-diri kalian dari siksaan Allah Jalla wa Ala. Aku tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya Abbas, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abbas, pamannya Rasulullah, ishtari nafsak, la ughni anka minallahi syai'a. Selamatkanlah dirimu, aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, ishtari nafsaki, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, pamannya bibinya Rasulullah, hendaklah engkau beli dirimu sendiri agar terbebaskan dari api neraka. Aku tidak mampu memberikan manfaat padamu sedikit pun. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada anak beliau sendiri, Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Fatimah binta Rasulillah, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Rasulullah, apabila engkau hendak meminta hartaku, ambillah hartaku yang mana saja yang engkau inginkan. Adapun dalam masalah akhirah, saya tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada keluarga-keluarga terdekatnya, kepada karib kerabatnya, bahkan kepada anak dan paman serta bibinya sendiri. Beliau segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang dari sini menunjukkan bahwa kita sebagai umatnya dianjurkan untuk bersegera, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan kepada keluarganya sesaat setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada beliau yang memerintahkan untuk memberikan peringatan pada keluarga. Jangan kemudian kita menunda-nunda waktu. Jangan kemudian kita mengundur-undur nanti dan nanti, lalu kemudian kita biarkan kemungkaran-kemungkaran terjadi di hadapan kita dari anggota-anggota keluarga kita. Kemungkaran dan kemaksiatan terjadi pada istri kita, pada anak-anak kita, dalam keadaan mereka lalai dari beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dari sinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga ijtima' kita pada kesempatan hari ini dapat memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Lalu kemudian kita berusaha untuk menerapkannya, mulai dari diri kita sendiri, lalu kemudian kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, demikian pula istri-istri kita, dan kalau memungkinkan kepada masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk melengkapi pembahasan ini, tentunya kita ingin membahas dimulai dari semenjak ketika seorang muslim akan
menapaki jalan menuju kepada rumah tangga atau yang disebut dengan keluarga. Walaupun kita mengetahui bahwa di antara para hadirin ada yang telah berkeluarga dan di antara mereka juga ada yang belum berkeluarga, yang tentunya ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita sekalian, bahwa sebelum kita memasuki jenjang rumah tangga, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Sebab kita mengetahui tujuan seorang berumah tangga adalah untuk menjadikan keluarga itu sebagai keluarga sakinah, keluarga yang penuh dengan ketentraman, keluarga yang mereka saling tolong menolong di atas taqwa Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah menciptakan kalian azwajan dengan berpasang-pasangan. Laki-laki secara fitrah condong kepada lawan jenisnya. Demikian pula sebaliknya. Agar terbina dan terjalin yang namanya keluarga. Yang darinya menghasilkan keturunan. Yang darinya seseorang akan merasakan uns. Merasakan kasih sayang, kelemah lembutan, ketentraman. Dengan menjalin rumah tangga tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha, agar kemudian kalian merasakan sakinah tinggal bersama dengan seorang istri, merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian itu mawaddatan wa rahmah, adanya saling cinta mencintai dan saling kasih sayang di antara kalian. Inilah yang namanya tujuan pernikahan. Sehingga setiap muslim tentunya sangat mengharapkan untuk membina sebuah keluarga yang disebut dengan keluarga as-sakinah, yang mereka merasakan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka nanti di akhirat, disebabkan karena mereka ketika di dunia saling bahu membahu, tolong menolong di atas ketakwaan. Mereka beribadah, saling bantu-membantu untuk memberikan semangat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi seorang muslim membina keluarga sakinah merupakan satu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Sehingga apabila seorang hendak memasuki jenjang rumah tangga tersebut, maka ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Baik bagi seorang laki-laki, demikian pula bagi seorang wanita muslimah. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa mungkin pembicaraan awal ini adalah merupakan bahagian yang khusus bagi mereka yang belum memasuki jenjang rumah tangga. Adapun bagi yang telah berumah tangga, tinggal kita berusaha untuk merapikan dan berusaha untuk kemudian kita membangun agar kemudian kita bisa menghasilkan sebuah keluarga yang disebut dengan keluarga sakinah tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi seorang muslim demikian pula muslimah yang hendak menempuh jenjang yang disebut dengan keluarga, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah memilah siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Hendaklah dia perhatikan dengan siapa dia akan hidup, dengan siapa dia akan berdampingan. Sebab kedekatan seseorang dengan
pasangannya itu akan menyebabkan terjadinya tasyakul wa tajanus. Akan menyebabkan terjadinya keserupaan. Apabila laki-lakinya baik, maka wanitanya pun akan menjadi baik. Sebaliknya apabila laki-lakinya buruk, maka pasangannya tidak akan jauh dari keburukan tersebut. Apabila terjadi sebaliknya, laki-lakinya baik, wanitanya buruk, atau kebalikan dari itu, lalu kemudian masing-masing mempertahankan dirinya, yang satu tidak mau mengikuti yang lainnya, maka biasanya diakhiri dengan perceraian. Maka hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan terlebih dahulu. Oleh karena itu termasuk di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki jenjang rumah tangga adalah memilih pasangan yang baik, yang salihah, yang sekufu dalam hal keimanan, dalam hal ketakwaan, komitmen untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, pernah ada seorang laki-laki lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini terlihat memakai pakaian yang indah dan menunjukkan bahwa dia orang yang kaya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi hadha?" Apa pendapat kalian tentang laki-laki ini? Maka para sahabat menjawab, "Hariyun in khatabah ayyunkah, wa in syafa'a ayyushaffa', wa in qala ayyustama'." Orang ini sepantasnya kalau dia melamar seorang wanita, tentu dia akan diterima. Kalau dia yang memberi syafaat, tentu akan diberikan hak dia untuk memberikan syafaat. Dan apabila dia berbicara, tentu orang-orang akan menyimak dan mendengarkan ucapannya. Menunjukkan bahwa laki-laki ini orang yang terpandang. Maka Rasulullah SAW diam mendengarkan komentar para sahabat itu. Lalu lewat lagi seseorang min fuqara'il muslimin. Orang ini orang fakir, miskin. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi hadha?" Apa pendapat kalian tentang laki-laki ini, orang miskin ini? Maka para sahabat menjawab, "Hariyun in khatabah alla yunkah, wa in syafa'a alla yushaffa', wa in qala alla yustama'." Kata para sahabat, orang ini kalau dia melamar pasti ditolak, tidak akan dinikahkan. Menunjukkan bahwa laki-laki ini tidak punya wibawa, miskin, ya, tidak punya kedudukan di kalangan masyarakat. Sehingga kalau dia berusaha untuk menjadi penengah, pemberi syafaat, tidak akan diterima. Dan kalau dia berbicara, mungkin orang-orang tidak akan mendengarkan pembicaraannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedua keadaan laki-laki tersebut sambil mengisyaratkan kepada orang miskin yang tadi. Beliau mengatakan, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Bahwa orang miskin ini jauh lebih baik sepenuh bumi dibandingkan laki-laki yang berwibawa sebelumnya. Kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan harta, kedudukan di kalangan masyarakat sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai kufu, dalam artian kesetaraan yang sesuai untuk menikah dengan yang sederajatnya. Sebab Rasulullah SAW ketika mengisyaratkan kepada laki-laki miskin tersebut, para sahabat menilai dia tidak punya apa-apa sama sekali. Dari sisi harta dia nggak punya, dari sisi kedudukan di kalangan masyarakat, dan dari sisi al-hasab, keturunan,
Mungkin dia bukan dari keturunan yang disebut-sebut orang keturunan yang berdarah biru. Dia bukan raden atau yang semisalnya. Dalam artian kondisinya adalah orang-orang yang tidak terpandang di kalangan masyarakat. Hanya saja dia punya keimanan. Dia seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza khairun min mil'il ardh." Bahwa laki-laki ini lebih baik sepenuh bumi dibandingkan dengan laki-laki tersebut yang sebelumnya. Maka di sini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlunya untuk memperhatikan ya, dengan siapa kita akan memberikan anak putri kita. Apakah dia memberikannya kepada hamba dunia? Yang tentu nanti akan berdampak. Tentu nanti akan memberikan pengaruh. Ataukah dia akan memberikan pada seorang yang akan membimbing akhiratnya, mengantarkan dia untuk memperbaiki agamanya, dinnya, dan itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dahulu kaum muslimin, para ulama salaf, mereka sangat semangat sekali untuk menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang yang mereka ketahui kesalehannya. Bukan dari sisi harta, akan tetapi dari sisi kesalehan. Apabila mereka melihat bahwa orang ini jujur, orang ini punya amanah, orang ini saleh, maka mereka berusaha untuk menikahkan anak mereka dengan laki-laki tersebut. Dan bahkan bukanlah satu hal yang tercela. Apabila misalnya ada seorang punya anak wanita, lalu dia melihat ada seorang yang dia melihat secara zahir orang tersebut saleh, yang insya Allah orang itu akan memperbaiki akhlak putrinya, yang akan memperbaiki agamanya, maka bukan suatu hal yang tercela apabila kemudian dia menawarkan anak putrinya kepada laki-laki tersebut. Nah, atau misalnya seorang wanita yang ingin melangsungkan kehidupan berkeluarga, bukan satu hal yang tercela ketika dia melakukan hal-hal yang mungkin difahami oleh laki-laki yang dengannya dia bisa mendapatkan seorang laki-laki yang saleh yang menjadi pendampingnya dalam kehidupan berkeluarga. Inilah yang dilakukan oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri tercintanya Rasulullah alaihi salatu wasallam, istri pertama, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menikah dengan wanita yang lain selama Khadijah bintu Khuwailid masih hidup pada waktu itu. Khadijah bintu Khuwailid, beliau terkenal sebagai wanita yang kaya raya, wanita yang punya keturunan terhormat, sehingga orang-orang mulia yang hidup pada zaman itu, mereka semua berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya dengan Khadijah bintu Khuwailid. Akan tetapi Khadijah bintu Khuwailid yang dikenal kejujurannya, kesalehannya, amanahnya, maka beliau tidak sembarang memilih calon pasangan hidup. Nah, sampai kemudian dia mendengarkan bahwa di sana ada seorang anak muda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal kejujurannya. Kalau dia berdagang, dia tidak pernah curang dalam perdagangannya. Maka dia pun mencoba untuk memanggil seorang pemuda yang bernama Muhammad itu alaihi salatu wassalam, dan dijadikan sebagai salah seorang pekerjanya yang akan membawa barang-barang Khadijah untuk berdagang. Karena memang pada waktu itu keumuman bangsa Arab penghidupan mereka adalah dari perdagangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setuju dan membawa perdagangan Khadijah bintu Khuwailid
ke negeri Syam, ditemani dengan salah seorang pekerja yang lainnya bernama Maisarah. Maka dikenallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepribadiannya, diketahui amanahnya, diketahui kejujurannya. Apalagi dalam perjalanan tersebut, di sana nampak tanda-tanda kebaikan pada pemuda tersebut. Telah nampak tanda-tanda bahwa beliau akan mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau berjalan, pernah suatu ketika ada dua malaikat yang selalu memberikan perlindungan kepada beliau. Di mana saja beliau berjalan, beliau tidak kepanasan. Malaikat yang memberikan perlindungan. Dan ini disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah, sehingga Khadijah radhiyallahu taala anha pun tertarik kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ia pun mengutus salah seorang untuk mendatangi Rasulullah, untuk menawarkan dirinya. Mendengarkan itu maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menerima dan terjadilah pernikahan. Dalam kondisi umur Nabi alaihi salatu wassalam jauh lebih muda, 25 tahun, jauh lebih muda 15 tahun dari umurnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Maka dari sini menunjukkan bahwa itu bukanlah suatu hal yang tercela. Demikian pula para salaf radhiyallahu taala anhum, mereka yang memiliki anak-anak wanita, mereka memperhatikan dengan siapa mereka berikan anak-anak wanita mereka, kepada orang saleh, dan itulah yang menjadi dambaan mereka. Sehingga mereka selalu memilah-milah. Tidak semua orang yang datang kemudian mereka terima pinangan mereka. Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala, beliau yang dikenal dalam hal ilmu, orang baiknya dari kalangan tabi'in. Ini Sa'id ibn Musayyab yang bertemu mayoritas dari kalangan para pembesar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'id ibn Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau punya seorang anak wanita yang salihah, yang dikenal kecantikannya dan dikenal pula keilmuannya. Dalam telah datang anak dari Amirul Mukminin pada waktu itu, yaitu Abdul Malik bin Marwan, ya, datang kepada Sa'id bin Musayyab dan hendak meminang dan melamar anaknya Sa'id bin Musayyab. Akan tetapi dilihat oleh Sa'id bin Musayyab bahwa diterima pinangan orang ini, maka dia akan hanya membawa dari sisi harta dan dunia. Maka ditolak oleh Sa'id bin Musayyab, dan beliau lebih memilih salah seorang dari murid beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Wada'ah, yang beliau mengetahui kesalehannya, beliau mengetahui ibadahnya dan kepandaiannya dalam mengambil ilmu dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala. Akhirnya dinikahkan dengan anaknya. Maka pada saat itu terjadilah pernikahan antara Abdullah bin Wada, anaknya Sa'id bin Musayyab. Maka di saat itulah, di malam pertama, Abdullah bin Wada'ah melihat suatu hal yang luar biasa yang ada pada anaknya Sa'id bin Musayyab ini. Keesokan harinya, baru hari pertama setelah sholat subuh, Abdullah bin Wada'ah ingin keluar. Lalu kemudian ditanya oleh istrinya, mau kemana engkau? Dia mengatakan, saya ingin keluar mendatangi majelis ayahmu Sa'id bin Musayyab. Saya ingin menuntut ilmu. Kata istrinya, duduklah di sini. Saya yang akan mengajarkan kepadamu ilmunya Sa'id bin Musayyab. Subhanallah, seorang istri yang menunjukkan bahwa bukan sia-sia dia berada di bawah tabi'in. Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala yang mendidik anak putrinya, sehingga anak putrinya bukan saja dari sisi kecantikannya, bukan dari sisi kesalehannya, tapi juga dari sisi ilmu. Sehingga dia mengatakan, sudah, kamu tidak usah keluar. Sini saya akan mengajarkan padamu ilmunya Sa'id bin Musayyab. Abdullah bin Wada'ah tinggal selama sebulan di dalam rumahnya, tidak pernah keluar mengambil ilmu dari
putrinya Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala. Demikian pula sahabat bernama Fatimah bintu Alauddin As-Samarqandiyah. Alauddin As-Samarqandi ini adalah seorang alim pengarang kitab Tuhfatul Fuqaha. Ya. Anaknya yang bernama Fatimah ini ngaji kepada ayahnya sendiri. Sampai-sampai kitab Tuhfatul Fuqaha itu, ya, kitab Tuhfatul Fuqaha ini isinya menjelaskan tentang masalah-masalah fiqhiyah. Kitab Tuhfatul Fuqaha ini dihafal oleh anaknya Fatimah, yang menunjukkan bahwa dia seorang alimah. Kebiasaan para ulama salaf terdahulu itu anaknya tidak disuruh keluar untuk menuntut ilmu sampai anaknya menghafal Quran terlebih dahulu. Jadi kalau diketahui ada seorang yang keluar mendatangi majelis untuk menuntut ilmu, menunjukkan bahwa dia telah hafal Quran, itu dahulu. Nah, dalam artian menghafal kitab Tuhfatul Fuqaha, ya nggak perlu ditanya apakah dia hafal Quran atau tidak. Satu hal yang jelas bahwa dia telah menghafal Al-Quran Karim. Yang dikenal dengan kesalehannya dan keilmuannya, itu sudah banyak anak-anak raja-raja datang kepada Alauddin As-Samarqandi untuk meminang anaknya tersebut. Semuanya ditolak. Tidak satupun yang diterima. Nah, maka pada saatnya Alauddin Al-Katsani yang menuntut ilmu kepada As-Samarqandi tadi, sehingga dia menjadi seorang alim, baik dalam ilmu usul maupun dalam ilmu furu', sampai dia mengarang sebuah kitab yang masyhur yang beliau beri judul Bada'i'u As-Sana'i. Kitab Bada'i'u As-Sana'i ini adalah syarh kitab Tuhfatul Fuqaha yang dikarang oleh mertuanya. Ya, ini belum nikah, maksudnya belum nikah. Dia mensyarah kitab gurunya Bada'i'u As-Sana'i, serta dia mengarang, maka diperlihatkan hasil karangannya tersebut kepada gurunya. Gurunya kagum-kagum melihat Alauddin Al-Katsani ini dengan keilmuannya. Akhirnya kitab ini pun dijadikan mahar untuk menikahi anak gurunya sendiri, Fatimah bintu Alauddin As-Samarqandiyah. Maka ini menunjukkan bahwa mereka dahulu benar-benar memperhatikan siapa yang datang, tidak semua, ya. Jangan seperti orang kelaparan. Siapa yang datang semua diterima, tidak memperhatikan kondisinya. Kadang-kadang juga ada yang memperhatikan dari sisi zahir, ya. Si fulan ini siapa? Kaya apa miskin? Kalau miskin ditolak mentah-mentah. Ya, Allahul musta'an. Yang paling pertama yang dilihat terlebih dahulu adalah kekayaan. Kerja di mana dia? Perusahaan. Kalau perusahaan berarti menunjukkan dia kaya. Kalau tidak, siapa ini yang datang? Santri. Nah, Allahul musta'an. Akan ditolak mentah-mentah. Kamu akan ngasih makan apa nanti kepada anak saya? Paling seperti itu jawabannya. Allahul musta'an. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berbeda antara kehidupan salaf dengan kehidupan orang-orang terbelakang yang bergelimang dunia dan terpengaruh dengan kehidupan dunia. Allahul musta'an. Oleh karena itu, satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesolehan, ketakwaan. Nah, perhatikan betul. Bukan berarti ketakwaan itu dari sisi zahirnya saja. Kadang-kadang juga ada yang datang kelihatan berjenggot, ya, ingin melamar seorang wanita. Lihat berjenggot, melihat usut, fakir, berarti ini sudah yang harus diterima. Oh, tidak mesti demikian. Kadang-kadang ada orang berpura-pura menjadi seorang yang demikian keadaannya, setelah menikah kelihatan aslinya. Setelah menikah yang terlihat aslinya. Maka barakallahu fikum, perhatikan, ya. Mungkin kita bisa bertanya dari teman-temannya, gimana kondisi dia, gimana keilmuan dia, gimana keadaan dia, kesolehan dia, ibadahnya dia, agar kemudian kita tidak menyesat suatu hari nanti ketika melihat anak tersebut akan mengalami sesuatu dalam kehidupan berumah tangga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hadis sebagai faedah yang
diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang akan meluas. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama yang menghasankan, namun yang sahih bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan jalan-jalannya tidak bisa dikuatkan untuk dikatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan li ghairihi. Oleh karena itu Syekh Muqbil rahimahullah taala melemahkan hadis ini. Kemudian juga seorang laki-laki sebaliknya melihat pasangan yang benar-benar dia adalah seorang yang salihah, wanita yang lebih mengutamakan agamanya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha, fadfar bidzatid din taribat yadak." Seorang wanita dinikahi karena 4. Maksudnya kebiasaan orang yang menikahkan anaknya itu biasanya disebabkan karena salah satu dari 4 perkara. Yang pertama, limaliha, karena dia punya harta. Yang kedua, walihasabiha, keturunannya dari keturunan yang bagus, yang mulia. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, wali diniha, dan karena agamanya. Bukan berarti bahwa ada hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain yang menyebabkan seorang menikah. Itu tidak boleh, tidak. Bukan yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini membatasi bahwa wanita itu dinikahi harus karena salah satu dari 4, tidak. Namun yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah apa yang menjadi kebiasaan manusia. Biasanya manusia, seorang wanita itu dinikahkan karena salah satu dari 4 ini. Yang pertama apa? Harta. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, kecantikan. Dan yang keempat adalah agama. Lalu Rasulullah SAW mempertegas, "Fadfar bidzatid din, fadfar bidzatid din taribat yadak." Maka hendaklah engkau memilih seorang wanita yang punya agama. Maka apabila tidak, taribat yadak, engkau akan mengalami kerugian. Engkau kehilangan apa yang engkau cari. Yang dimaksud oleh Nabi SAW, fadfar bidzatid din, itu diterjemahkan dalam riwayat yang lain. Dalam hadis Jabir, Nabi SAW mengatakan, fa'alaika bidzatid din, hendaklah engkau memilih wanita yang punya agama. yakni yang selayaknya bagi seorang laki-laki yang punya agama, yang mempertahankan harga dirinya, hendaklah yang menjadi tujuan utamanya ketika dia hendak menikah dengan seorang wanita adalah agamanya. Pandang dulu dari sisi kesalehannya, pandang dulu dari sisi agamanya, apakah dia termasuk orang yang memelihara kesucian dirinya. Ini hendaklah yang menjadi tujuan utama bagi seorang laki-laki hendak memilih seorang wanita. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, makna al-hadith anna hadhihi al-khisal al-arba' hiya allati turaghibu fi nikah al-mar'ah, la annahu waqa'a al-amru bidhalik, bal zahiruhu ibahatu nikah liqasdi kulli min dhalik. Makna dari hadis ini bahwa keempat perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah perkara-perkara yang mendorong seseorang untuk menikahi seorang wanita. Bukan berarti bahwa setiap pernikahan harus terpenuhi empat ini. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Namun secara zahir bahwa dibolehkan seseorang untuk menikah ketika empat ini ada. Misalnya ada seorang wanita, keempat-empatnya ada, ya tentu ini yang utama, babiha wa ni'mat. Nah,
yang diutamakan. Akan tapi tidak semua tentunya kondisinya demikian. Lakinna qasdad dini aula. Akan tetapi kata beliau, yang dituju adalah agamanya, ini adalah satu hal yang utama. Wala yudhannu anna hadhihi al-arba' tu'khadhu minha al-kafa'ah ay tanhasiru fiha. Dan tidaklah disangka dari hadis ini bahwa keempat-empat ini adalah harus terpenuhi. Oh, tidak demikian. Kalau seorang tidak punya keturunan yang berdarah biru misalnya, nah ini tidak boleh menikah dengan yang punya keturunan darah biru. Ya. Karena nanti kalau darahnya bercampur biru dengan merah, berubah nanti warnanya. Allahul musta'an. Alawiyin mengharamkan menikah dengan yang bukan Alawi. Alawiyin itu mereka-mereka yang berasal dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menikahkan anaknya kalau laki-lakinya itu bukan dari kalangan Alawiyin pula yang punya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang seperti ini tidak dipandang. Namun yang termulia adalah permasalahan agama seseorang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, "Wa fi hadzal hadithi al-haddu ala musahabati ahli din fi kulli syai'." Di dalam hadis ini anjuran untuk menemani setiap orang yang punya agama dalam segala sesuatu. Lianna sahibahum yastafidu min akhlaqihim wa barakatihim wa husni tara'iqihim wa ya'manul mafsada min jihatihim. Sebab apabila orang yang memiliki agama itu, ya, lalu kemudian ada seorang suka berteman dengan orang punya agama, maka dia mendapatkan faedah dari akhlaknya, dari barokahnya, dari kebaikan agamanya dia, dan dia akan selamat dari kerusakan-kerusakan. Maka ini pentingnya seorang untuk memelihara. Dan orang yang akan menjadi pasangan dan pendamping terdekatnya adalah istrinya, ya, yang selalu bersama dia. Tentu itu akan memberikan pengaruh. Maka hendaklah seorang memilih yang terbaik, yang menjadi tujuan utamanya adalah perkara agamanya. As-Sindi rahimahullah ta'ala, beliau juga ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Ai utlubha hatta tafuza biha." Hendaklah engkau mencari seorang wanita yang punya agama agar engkau mendapatkan kemenangan dengan memperolehnya. Wa takunu muhassilan biha ghayatal matlub, dan engkau mendapatkannya, dan itu adalah merupakan tujuan yang dicari. Fal amru biha nahyun an dhiddiha. Maka perintah untuk mencari pasangan hidup yang punya agama berarti larangan dari lawannya, yaitu janganlah kalian mencari wanita-wanita yang tidak punya agama, dari para penzina, dari wanita-wanita yang dikhawatirkan mereka itu telah tercemar dengan kondisi dunia dan gemerlapannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa menganjurkan kepada umatnya, ya, selama belum terlanjur, pilihlah yang terbaik. Dan yang terbaik, yang paling utama adalah yang punya agama. Ini yang pertama. Namun jangan disalahpahami, ya, bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya menganjurkan kita untuk pokoknya pilih agamanya saja, nggak usah perhatikan kecantikannya. Nah, jangan salah paham, ya. Pokoknya kalau mengetahui wanita itu salehah, sudah nikah sama dia. Lalu tidak diperhatikan kecantikannya, ya. Jangan-jangan hidungnya hilang misalnya. Nah, jangan-jangan mulutnya terjahit. Jangan-jangan, artinya yang seperti itu juga suatu hal yang menentukan dalam artian terkhusus pada zaman kita sekarang ini, fitnah kehidupan, ya. Kemana-mana subhanallah, menghadap kanan, kiri, depan, belakang, semuanya adalah fitnah, iya kan? Para wanita yang memfitnah sekian banyak orang, wanita-wanita yang mengumbar auratnya, wanita-wanita yang bertelanjang ketika berjalan keluar. Nah, sementara Rasulullah SAW menganjurkan bahwa apabila engkau keluar, lalu kemudian engkau melihat ada seorang wanita yang memfitnah kamu,
cepat-cepat pulang ke rumah. Sebab di rumah itu sama dengan apa yang ada di luar. Bayangkan kalau nggak sama. Ya, kalau tidak sama keadaannya, ya tentu akan tetap terfitnah. Nah, jadi barakallahu fikum, jangan disalahpahami. Oleh karena itu, sebagian dari istri-istri Rasulullah SAW tidak bisa dipungkiri mereka jamilah, ya, wanita-wanita yang terkenal kecantikannya. Nah, Ummu Salamah, Aisyah dan istri-istri beliau yang lain yang dikenal sebagai wanita yang punya kecantikan dalam artian bukan hal yang terlarang, namun hendaklah yang paling utama. Pilih dia sebagai wanita yang punya agama. Pilih dia sebagai wanita yang benar-benar menjaga kesuciannya. Pilih dia sebagai wanita yang benar-benar memelihara dirinya, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain dalam keadaan yang haram. Sebab jangan sampai suatu saat nanti kita menyesal kalau wanita itu tidak punya amanah. Wanita itu hidupnya sebelum dia berumah tangga, hidupnya bebas. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari. Hanya melihat dari zahirnya bahwa dia punya kecantikan, tidak memperhatikan masalah agama. Allah Ta'ala, ya, demikian banyak kejadian, ya. Setelah menikah ternyata wanitanya sudah tidak perawan lagi. Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sebelum menikah hidupnya bebas. Nah, sehingga dipegang oleh siapa saja. Maka yang seperti ini masyarakat orang yang diperhatikan. Ya tentu dia tidak akan berterus terang kepada calon suaminya. Dari sisi amanah dia sudah tidak punya, dari sisi kejujuran dia tidak punya. Dia juga malu kalau dia sampai tidak menikah, sehingga dia menyembunyikan hati. Setelah masuk ke jenjang pernikahan lah ternyata diketahui bahwa dia pernah melakukan hal yang tidak terhormat. Maka ini akan merendahkan. Oleh karena itu masyaallah, sebelum seseorang memasuki jenjang hidup ini terlebih dahulu, yang paling utama agama. Kalau dia sudah punya agama, baru kemudian memilih kriteria yang lainnya. Bagaimana kecantikan dia, terserah. Yang demikian hal yang disyariatkan. Oleh karena itu termasuk hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum pernikahan adalah melihat kepada calon pasangannya dengan siapa akan menikah. Ada yang namanya nazar, melihat kepada calon pasangan, kepada makhlukahnya. Nah, seperti halnya seorang membeli barang dagangan. Dalam hal membeli barang dagangan tidak boleh seorang itu gharar, menyembunyikan aib yang ada pada barang tersebut. Nah, tapi harus jelas. Nah, agar kemudian orang yang membeli barang tersebut tidak membeli barang itu di atas kejahilannya. Harus terbuka, jangan sampai ada aib. Demikian pula dalam hal menikahi seorang wanita, harus transparan, jelas. Nah, maka termasuk di antara hal tersebut adalah dianjurkan bagi dia untuk beriman. Ya, di sini kita tidak akan membahas tentang syariat nazar, kemudian batasan-batasan dari nazar tersebut, karena memang hal ini menjadi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang membatasi bahwa melihat itu hanya muka dan telapak tangan saja. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan boleh lebih dari itu dengan pakaian yang biasa dia pakai di rumah. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan boleh seluruhnya, ya, kecuali bagian dada dan bagian bawah. Bahkan di antara para ulama yaitu pendapat Zahiriyah berpendapat boleh seluruhnya, tidak terbatas. Nah, ini tentu kelebihan, ya. Nah, walhasil dalam hal ini ma'asyarallah diperbolehkan, bahkan walaupun tanpa sepengetahuan wanita tersebut, ya, walaupun tanpa sepengetahuan. Nah, misalnya sembunyi-sembunyi dia melihat, ya, mungkin sedang di dapur atau di mana, boleh, diperbolehkan demikian. Tapi jangan ngintip rumah orang tanpa ini, ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah mungkin dia sudah ada persetujuan dengan walinya, sehingga walinya mengizinkan tanpa diketahui oleh wanita tersebut. Nah, tidak mengapa yang demikian, diperbolehkan. Yang dianjurkan adalah majadu ila nikahnya, apa yang mendorong dia untuk menikahi wanita tersebut, yang mendorong dia untuk menikahi wanita itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tentunya akan dikembalikan kepada selera seorang laki-laki. Kalau dia melihat pas,
maka dia beli. Dalam artian dia nikahi. Kalau tidak, maka dibatalkan dan mungkin dia akan melihat pada yang lainnya. Sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimahullah berkenaan tentang masalah tabab tersebut, yang faedahnya adalah untuk melihat calon pasangan apakah sesuai atau tidak, melihat kecantikannya, kecocokan dia. Dan biasanya selera laki-laki itu kan berbeda antara satu dengan yang lain, yang artinya kembali pada kesimpulan apakah dia cocok dengan wanita ini. Nah, mungkin misalnya dia mengatakan, pokoknya agamanya saja, saya tidak perlu melihat, saya sudah percaya 100%. Ini menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikutilah sunnah, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Sebab kalau husnul dzan di awal kali, jangan sampai menyesal di akhir kali. Ya. Nah, nanti setelah menikah baru melihat apa yang ternyata yang dia ingkari, baru menyesal pula. Kenapa dulu saya tidak lihat ya? Jangan seperti itu, ma'asyiral ikhwah rahimahullah. Itu adalah satu hal yang dianjurkan, maka kerjakan. Nah, gimana kalau kemudian wanita itu sejak awalnya dia tidak berhijab? Apa yang harus dilakukan? Ya sudah terlihat terlebih dahulu. Nah, ini tanda-tanda bahwa wanita tersebut tidak memelihara kehormatannya. Allahul musta'an. Ada juga sebagian orang, mereka punya pendapat demikian. Dia mengatakan, kalau saya Ustaz, yang paling pertama itu adalah kecantikan. Itu yang paling saya kejar. Ya. Dalam masalah agama, urusan belakang. Ya. Nanti kalau setelah menikah saya bisa mendidiknya, saya bisa mengajarnya, saya bisa menasihati dia. Nah, maka barakallahu fikum, yang seperti ini kita mengatakan menyelisihi sunnah Rasul alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan fadfar bidatiti, pilihlah yang punya agama terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu yang akan membawa seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekarang dia lebih memilih kecantikan terlebih dahulu. Dia tidak perhatikan agamanya. Berarti sejak awal dia sudah terfitnah. Sejak awal dia telah terfitnah dengan kecantikan. Maka dia berusaha menempuh jalan bagaimana mendapatkan wanita tersebut. Kalau nggak dapat jadi gila nantinya. Seperti Majnun Laila itu. Ya, orang yang gila gara-gara si Laila. Laila tidak mengenal dia, dia tergila-gila kepada Laila. Nah, berarti dia telah terfitnah. Nah, baik. Anggaplah dia berhasil mendapatkannya dengan segala kemampuan yang dia kerahkan. Akhirnya dia berhasil menikah dengan wanita yang dia melihat bahwa wanita itu cantik, tapi tidak punya agama. Apakah dia memiliki hidayah? Siapa yang bisa memberikan hidayah? Dia atau Allah Subhanahu wa taala? Ayat ketahdiman Allah. Apakah engkau mampu memberikan hidayah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala sesatkan? Saya akan memperbaiki dia kalau dia bisa menjadi baik. Kalau dia yang memfitnah kamu, sehingga dia yang merubah kamu, yang tadinya kamu menjadi ahli ibadah, akhirnya kamu ikut-ikutan dengan dia. Nah, anggaplah wanitanya dia termasuk penyanyi ya, misalnya, atau kamu main sinetron. Nah, ya, contoh misal, walaupun dalam sinetron berperan sebagai pembantu. Nah, dia tertarik dengan kecantikannya. Akhirnya dia nikah. Ya. Akhirnya dalam keluarga setiap harinya didengarkan bukan bacaan Al-Quran, tapi nyanyian si perempuan. Nyanyi, terus nyanyi lagu ini, selesai lagu ini ganti lagu yang lain. Nah, ya, akhirnya si laki-laki ini pun terfitnah. Daripada dia baca Quran, bagus kalau dia sering bernyanyi. Nah, terus terfitnah. Akhirnya setelah mendengarkan suara istrinya, mendengarkan suara wanita yang lain. Bukan hanya dengan mendengarkan suara, musiknya juga didengarkan. Akhirnya keasyikan. Setelah itu ibadahnya pun ditinggal oleh Allah. Tidak sedikit orang seperti ini keadaannya. Ma'asyiral muslimin, lihat keadaan para binatang-binatang film itu. Ya, nikah, tak berapa lama, ya. Padahal yang nikah, lagi. Padahal mungkin kalau dilihat dari sisi kecantikan
kurang apa mereka ini? Tapi subhanallah, masalah-masalah hati, ketenangan hati, tumaninnatul qulub, itu yang mereka tidak punya. Nah ini ma'asyiral ikhwan rahimahullah, harus kita perhatikan. Ya, tausiah pijakan yang pertama, pilih yang saleh. Jangan menganggap bahwa kita akan bisa mendidik mereka setelah memasuki jenjang rumah tangga. Iya kalau bisa mendidik, kalau tidak, bahaya kita yang dididik oleh mereka. Oleh karena itu, seperti Imran bin Hattan, dia seorang yang hidup di kalangan tabi. Dia seorang yang berpemikiran khawarij. Ya, tulen. Sebelum menikah, dia seorang ahlus sunnah. Tapi dia telah terfitnah dengan seorang wanita. Wanita ini berpemikiran khawarij. Sangat benci kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sangat benci kepada para sahabat, benci kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Tapi Imran bin Hattan telah terfitnah dengan wanita tersebut. Ya. Maka teman-teman yang nasihat ini, jangan kamu menikah dengan dia. Jangan. Khawatir kamu yang terfitnah nantinya. Tapi ya kadang sudah terfitnah, akhirnya dia pun menikah dengan wanita. Tidak berapa lama kemudian dia menjadi pentolan khawarij. Terfitnah dengan wanita ini, terfitnah dengan istrinya. Ya. Abdurrahman bin Muljam ini dahulu, Abdurrahman bin Muljam ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dahulu dia seorang ahli sunnah, terkenal ibadah. Nah, namun dia mulai terpengaruh dengan pemikiran khawarij dan semakin besar keinginannya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala setelah menikah dengan seorang wanita yang juga berpemikiran yang sama. Ya, dia terfitnah dengan wanita tersebut. Wanita ini mengatakan, kalau kamu mau menikah denganku boleh, tapi dengan syarat kamu harus membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka dia penuhi persyaratan, sehingga terjadilah akad nikah dan itu menjadi syaratnya. Maka dia pun melakukan persiapan setelah menikah dan dia berhasil membunuh Ali radhiyallahu ta'ala. Itu bahayanya. Nah, sehingga ma'asyiral rahimahullah, hal ini juga perlu diperhatikan. Di samping itu, ya, melihat wanita tersebut, jangan sampai wanita ini yang dia mengatakan, ya, yang penting saya menikahi karena kecantikannya, masalah agama. Perhatikan apakah dia seorang wanita berzina. Nah, jangan sampai dia wanita yang pernah berzina, yang senang dengan perzinahan. Nah, di sini kembali kepada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum seorang laki-laki yang terhormat menikahi seorang wanita berzina. Apa hukumnya? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, walaupun jumhur para ulama membolehkan hal tersebut apabila wanita itu yang dahulunya dia berzina dan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surah An-Nur, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Seorang laki-laki penzina tidak boleh menikah kecuali kepada wanita penzina yang lainnya, ataukah wanita musyrikah. Demikian pula wanita musyrikah tidaklah yang menikahinya kecuali laki-laki penzina ataukah musyrik, dan diharamkan hal tersebut pada kaum mukminin. Dalil ini dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwa tidak sah pernikahan seorang laki-laki yang terhormat ketika dia menikah dengan seorang wanita penzina, selama dia dalam kondisi melakukan perzinaannya tersebut sampai wanita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia bertobat, maka akadnya sah. Namun kalau tidak, maka beliau mengatakan tidak sah akad nikah tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin," dan diharamkan hal tersebut kepada kaum mukminin. Demikian pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hakim, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam
pernah ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan meminta izin untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Mahzul, yang Ummu Mahzul ini dikenal sebagai seorang penzina. Lalu ketika Ummu Mahzul ini datangi, maka Ummu Mahzul ini menyetujui pernikahan tersebut dengan syarat bahwa Ummu Mahzul yang menafkahi suaminya, karena dia penzina, dia bisa mencari uang. Lalu kemudian dia pun datang dan meminta izin kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan hal tersebut kepada kaum mukminin. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Mardad bin Abi Mardad Al-Ghanawi, beliau pernah membawa para tawanan ke Makkah. Lalu kemudian di Makkah itu pernah ada seorang wanita pelacur yang bernama Anaq, dan anak ini termasuk sahabat kentalnya si Mardad ini. Lalu kemudian kata Mardad, aku pun datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apakah boleh aku menikahi si anak itu? Anaq, ya, namanya. Maka Rasulullah SAW diam sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan hal tersebut kepada kaum mukminin. Lalu kemudian Rasulullah membacakan padanya dan beliau mengatakan, la tangkihha, janganlah kamu menikahinya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, ketika menjelaskan dan memaparkan masalah ini, dan beliau menyebutkan masing-masing pendapat di antara dua pendapat para ulama tentang hukum menikahi seorang wanita penzina, beliau mengatakan, i'lam anna alladhina qalu bi jawazi nikahil 'afif az-zaniyah la yalzamu min qawlihim an yakuna zawjul az-zaniyatil 'afif dayyutan. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang atau para ulama yang berpendapat bolehnya seorang laki-laki terhormat menikahi wanita penzina tidaklah mengharuskan bahwa suami dari wanita penzina yang terhormat tersebut menjadi dayus, dalam artian membiarkan kemungkaran yang terjadi di keluarganya. Namun tujuan dari pernikahan dia adalah ketika dia telah menikahinya, dia harus memeliharanya, dia harus menjaganya dan mencegahnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terjerumus ke dalamnya. Setelah itu beliau mengatakan, wal adhhar lana fi hadhihi al-mas'alah, dan yang nampak bagi kami dalam permasalahan ini, annal muslima la yanbaghi lahu an yatazawwaja illa 'afifatan sayyinah, bahwa seorang muslim tidaklah sepantasnya bagi dia untuk menikahi seorang wanita kecuali wanita yang terpelihara, wanita yang suci, yang terpelihara kehormatannya, lil ayatil lati dzakarna wal ahadits, berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan, demikian pula hadis-hadis, dan dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidatid din taribat yada, hendaklah engkau memilih wanita yang beragama, kalau tidak maka engkau mendapatkan kerugian yang besar. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang masalah memilih calon pasangan hidup, yang kesimpulan bahwa kita berusaha untuk memilih yang terbaik dari wanita-wanita yang salihah. Kemudian setelah kita memasuki jenjang rumah tangga, maka di sana ada hal yang perlu dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah. Setelah sempurna akad nikah, maka termasuk di antara hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melangsungkan kehidupan yang berikutnya adalah mendoakan istri yang telah kita nikahi tersebut. Setelah dilangsungkannya akad nikah, setelah terjadi, lalu kemudian kita mendatangkan
termasuk di antara yang dianjurkan adalah kita memegang pungkulnya lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra dan Ibnu Majah dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum ra'atan aw ishtara khadiman." Apabila salah seorang kalian menikahi seorang wanita ataukah dia membeli seorang budak ataukah pembantu, maka hendaklah dia berdoa. Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udhu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan darinya, dari wanita itu, dan kebaikan apa yang telah engkau ciptakan atasnya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatannya dan kejahatan apa yang telah engkau ciptakan atasnya. Demikian pula apabila dia membeli seekor unta, maka hendaklah dia memegang bagian yang tertinggi dari punuknya, lalu dia mengucapkan hal yang sama. Dalam riwayat Abu Dawud, ya, ditambahkan oleh Abu Sa'id, "Tsumma ya'khudh bi nasiyatiha wal yad'u bil barakah bil mar'ati wal khadim." Kemudian dia memegang, ya, nasiyah, apa namanya? Memegang ubun-ubunnya, lalu kemudian dia mendoakan barakah terhadap istrinya tersebut ataukah pada seorang budak. Nah, ini doa yang dianjurkan bagi seorang laki-laki yang telah sempurna akad nikahnya. Hendaklah dia yang pertama kali dia mendatangi istrinya lalu mendoakannya dengan doa tersebut. Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam Nailul Awtar ketika menyebutkan hadis ini beliau mengatakan, fihi, di dalam hadis ini terdapat dalil istihbabud du'a bima tadammanahu al-hadis 'inda tazawwujil mar'ah wa milkil khadim wad dabbah. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mendoakan sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika menikahi seorang wanita dan ketika memiliki pembantu atau budak dan ketika membeli kendaraan. Dan ini adalah merupakan doa yang jami', yang bersifat menyeluruh, li'annahu idza laqiya al-insanu al-khaira min zawjatihi aw khadimihi aw dabbatihi wa junniba asy-syarra min tilka al-umur kana fi dzalika jalbun nafi wa indifa'u ad-darar. Sebab apabila seseorang bertemu dengan kebaikan dari istrinya ataukah dari pembantunya ataukah dari kendaraan, ya, yang dia kendarai, lalu dijauhkan kejahatan dari hal-hal tersebut, maka itu akan mendatangkan manfaat dan dapat menolak dari kemudaratan. Itu disebutkan dalam kitab Nailul Awtar jilid 6 halaman 339. Kemudian setelah itu, setelah akad nikah, tentu suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh masing-masing dari kedua mempelai tersebut. Ya, ini bukan acara pernikahannya, tapi ini daurah. Nah, bahwa setelah terjadi pernikahan tentu mereka semua, yakni masing-masing dari kedua pasangan, menunggu pertemuan di antara keduanya. Maka di sini juga hendaklah seseorang memperhatikan, karena itu termasuk hal yang menentukan masa depan, hal yang akan memperbaiki kondisi keluarga di masa yang akan datang. Jangan yang difikirkan itu hanya nikmatnya saja. Namun di sana ada hal-hal yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu ketika mendatangi keluarga, ketika mendatangi istri. Ini diajarkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala
bahwa salah seorang dari mereka apabila hendak mendatangi istrinya, maka hendaklah dia mengatakan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Singkat, tapi banyak juga orang tidak menghafal doa ini. Padahal ini doa yang sangat penting sekali, yang akan menentukan masa depan. Rasulullah SAW mengatakan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Bismillah sudah kita ketahui. Allahumma, ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah dari kami syaitan. Jadi ketika berkumpul dengan keluarga. Wa jannibish syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan itu dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami berupa rezeki. Rezeki di sini ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah ketika mereka berkumpul. Ada juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah ketika seseorang atau sepasang keluarga itu telah dikaruniai anak, karena anak itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang mendatangi istrinya lalu mengucapkan doa ini, kata Rasulullah, fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitan abada. Karena sesungguhnya apabila ditakdirkan dari hasil hubungan keduanya, ditakdirkan dia mendapatkan rezeki berupa anak dari pertemuan itu, maka syaitan tidak akan mampu memudaratkan dia selama-lamanya. Syaitan tidak akan mampu memudaratkan dia selama-lamanya. Apa yang dimaksud syaitan tidak mampu memudaratkan dia? Para ulama mengatakan, sepakat mereka bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa anak itu ketika tumbuh menjadi anak yang maksum, yang tidak pernah salah. Ini tentu tidak. Karena yang namanya manusia, ia tentu akan jatuh dalam kesalahan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata wa khairu al-khata'in at-tawwab. Setiap manusia itu suka bersalah, namun yang terbaik dari orang yang bersalah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang dimaksud oleh Nabi SAW ini, ya, lam yadurruhu syaitan abada. Syaitan tidak akan mampu memudaratkan dia selama-lamanya. Yang dimaksud adalah syaitan itu tidak akan mampu menjerumuskan anak ini kepada kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam, yang menyebabkan dia murtad dari Islam. Itu tidak akan mampu. Nah, atau yang dimaksud adalah seperti yang telah dijanjikan oleh iblis ketika dia berjanji di hadapan Allah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Maka demi kemuliaan-Mu ya Allah akan aku sesatkan mereka-mereka itu semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas. Lalu kemudian di antara hamba-hamba tersebut ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi. Ya. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang engkau tidak punya kekuasaan untuk menggoda mereka. Nah, seorang anak yang lahir disebabkan karena hubungan kedua orang tua, lalu kemudian mereka mengucapkan doa ini pada saat dia mendatangi keluarganya, maka hasilnya anak ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak terjatuh dalam jeratan syaitan. Dia akan selalu dibimbing oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga dia menjadi seorang anak yang saleh. Maka ini menunjukkan bahwa ini termasuk hal yang menentukan untuk melihat masa depan dari anak tersebut. Maka jangan sampai seorang itu ketika mendatangi istri selalu ingat kepada Allah, ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian anak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada keluarga tersebut menjadi anak yang saleh, yang tidak terfitnah oleh syaitan untuk dijerumuskan
terjerumuskan pada kekufuran. Kemudian setelah itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, setelah terbentuknya sebuah keluarga, sebagaimana kita sebutkan tadi, tujuannya adalah untuk membina keluarga sakinah. Maka termasuk di antara hal yang terpenting dalam sebuah keluarga, yang keluarga itu adalah merupakan sebuah perkumpulan kecil, contoh kecil dari sebuah masyarakat. Nah, dari satu masyarakat tersebut tentu dibutuhkan ada seorang yang akan mengatur kehidupan mereka, yang menjadi pemimpin mereka, yang bertanggung jawab terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Kalau Rasulullah SAW saja memerintahkan kepada 3 orang, apabila 3 orang melakukan perjalanan safar, kata Nabi SAW, "Falyu'ammir ahada." Hendaklah mereka mengangkat menjadi amir salah seorang dari mereka. Ini dalam perjalanan safar diperintahkan oleh Rasulullah SAW salah satu dari mereka menjadi pemimpin safar, yang nantinya dalam perkara-perkara yang diperselisihkan dia yang ditaati. Untuk apa? Apa hikmahnya? Agar kemudian menghindari perselisihan. Kata Nabi SAW pada 2 sahabat yang akan melakukan perjalanan, "Tatawa'a wa la takhtalif." Hendaklah kalian selalu akur kalau dalam perjalanan. Jangan kalian suka berselisih. Ya. Sebab seorang kalau sudah melakukan perjalanan safar, itu terlihat karakter-karakter mereka. Sehingga tidak sedikit terjadi yang namanya percekcokan. Bayangkan kalau tidak ada pemimpin yang akan didengarkan ucapannya, ya, mungkin terjadi perkelahian, mungkin terjadi lebih dari itu. Maka Rasulullah SAW menganjurkan adanya pemimpin dalam safar. Padahal yang namanya perjalanan safar itu tidak berapa lama, ya, beberapa hari mereka menempuh perjalanan, setelah itu sampai ke tempat tujuan, selesai. Nah, dan dalam sebuah keluarga itunya lebih dari itu. Ya. Mereka bukan hanya menempuh perjalanan rumah tangga itu sehari 2 hari, tapi seterusnya, mungkin sampai mereka meninggal. Maka dibutuhkan kepemimpinan yang tentu lebih baik, lebih terorganisir. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur semua. Demikian pula Rasulullah SAW telah menjelaskan siapa yang berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dia adalah seorang suami. Dia adalah seorang bapak terhadap anak-anaknya. Seorang suami terhadap istrinya. Maka dialah yang berhak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 34 berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu mereka adalah pemimpin di atas para wanita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka di atas sebagian yang lainnya, dan berdasarkan apa yang menjadi kewajiban mereka untuk mereka nafkahkan kepada keluarga mereka dari harta-harta yang mereka miliki. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa", laki-laki itu adalah qawwam terhadap wanita, kata beliau, "Ai ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah, ai huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza wajjat." Yaitu seorang laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Dialah yang akan memimpinnya. Dia sebagai pembesarnya, dia sebagai hakim dalam menentukan wanita tersebut, dan dia sebagai yang akan memberikan pendidikan dan adab apabila wanita tersebut menjadi bengkok, ketika wanita itu menyimpang. Nah, maka ini merupakan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang berhak untuk menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, bukan wanita. Ya. Bagaimanapun keadaan wanita itu, walaupun dia berasal dari keturunan yang lebih baik daripada suami,
Namun kadang sekarang ini kondisinya berbalik, subhanallah. Ya, terjadi perubahan. Mereka telah meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah meninggalkan ketentuan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, yang semestinya laki-laki itu menjadi pengatur dalam rumah tangga. Nah, di sebagian keluarga terbalik, wanita yang menjadi pemimpin, laki-lakinya diperintah sana sini. Nah, apalagi kalau laki-lakinya hanya lulusan SMA saja, wanitanya S2, S1, SS yang lainnya, siap. Ya. Kalau mau debat kalah terus suaminya, ya, nggak bisa, karena dianggap suaminya ini rendah ilmunya. Allah musta'an, tidak terpandang. Zaman yang mereka sebut dengan zaman emansipasi, ya, bukan simpanse ya, emansipasi wanita. Allah musta'an. Eman banyak wanita yang jadi simpanse. Allah musta'an. Seperti itu keadaannya. Ya. Wanita yang keluar cari makan, suami tinggal di rumah ngurus anak. Sian suaminya. Ya. Wanita yang pulang dari pagi sampai malam. Wah, profesinya Masya Allah tingkat tinggi. Suaminya tuh, istrinya di rumah. Suaminya yang masak, ya. Suaminya yang mengatur kondisi rumah tangga. Terbalik, subhanallah. Ada. Wah, laki-laki diperintah sana sini. Nah, hanya saja laki-laki tidak mungkin dia akan menyusui anaknya. Nah, ya, terjadi perubahan. Allah musta'an. Ini telah meninggalkan fitrah yang sebenarnya. Ini telah merubah apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Bakrah, ketika sampai berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika mereka penduduk Persia mengangkat anak perempuan, ya, putri raja menjadi penguasa, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum bi ta'ah." Tidak akan beruntung satu kaum mereka mengangkat dan menyerahkan urusan mereka itu pada seorang wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing dari kalian adalah ra'in. Yang dimaksud ra'in adalah yang akan mengurusi sesuatu, memelihara kemaslahatan-kemaslahatannya, lalu kemudian mempersiapkan untuk mewujudkan kemaslahatan itu, dan melihat adanya mafasid, kerusakan-kerusakan, lalu dia berusaha menjauhkan dari kerusakan tersebut. Ibaratnya seperti ra'il ghanam, seperti orang yang menggembalakan kambing. Tentu dia akan berusaha mengarahkan kambing-kambing yang digembalakan tersebut kepada tempat-tempat yang di sana ada rumput yang subur untuk menjadi makanan mereka. Ketika diarahkan pada tempat yang kering, maka dipindahkan. Dia berusaha untuk mengarahkan kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepada gembalaan. Maka demikian pula yang dimaksud hadis kullukum ra'in, masing-masing kalian itu adalah pengembala. Maksudnya yang akan memimpin. Siapa yang akan kalian pimpin tersebut menuju kepada kemaslahatan dan menghindarkan dari hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang penguasa, dia adalah pemelihara dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia pelihara. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki
pemimpin dalam lingkungan keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita juga sebagai pemelihara di rumah suaminya, dan dia akan bertanggung jawab tentang apa yang telah dia pelihara. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidih wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang budak juga memimpin harta dari tuannya, dan dia akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya tersebut. Maka ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kaum lelaki bahwa setelah mereka hidup berumah tangga, mereka harus siap untuk menjadi seorang pemimpin yang akan mengarahkan keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya kepada yang terbaik. Tentu satu hal yang paling utama sebagai seorang pemimpin yang akan mendidik keluarganya, satu hal yang paling utama dan paling prinsip dalam kehidupan rumah tangga adalah mengarahkan keluarganya itu agar senantiasa mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling. Bimbing mereka untuk menjadi orang-orang yang muttaqi, menjadi anak-anak yang saleh, menjadi istri yang salihah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tanpa takwa, maka akan hancur kehidupan. Mungkin mereka akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan dunia. Mereka bisa berfoya-foya dengan harta yang mereka miliki. Tapi akan hancur kehidupan mereka ketika mereka menuju pada kehidupan akhirat. Tanpa ketakwaan, kebahagiaan abadi itu tidak akan didapatkan oleh rumah tangga. Itu adalah satu hal yang pasti. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang mereka itu saling berteman setia, hidup berdampingan di dunia, pada hari kiamat nanti mereka akan berpisah, akan dipisahkan suami istri, ya, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka mendapatkan kemuliaan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, demikian pula di akhirat. Di dunia berkumpul dengan istri, berkumpul dengan anak-anak. Ketika mereka semua meninggal, pada hari akhirat nanti, mereka ternyata adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang saleh ketika di dunia. Di akhirat nanti mereka tetap dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Ya, walaupun mungkin dari sisi tingkatan derajat keimanan mereka berbeda. Kalau misalnya orang tuanya itu ditakdirkan bahwa dia masuk surga tingkatan rendah, sementara anaknya lebih soleh daripada orang tuanya, maka dengan kesolehan anak tersebut, orang tuanya itu akan diangkat, dikumpulkan bersama anaknya, bukan anaknya yang direndahkan kedudukannya. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau orang tua lebih tinggi keimanannya, lebih tinggi kesolehannya, sementara anaknya masuk surga tapi di tingkatan yang bawah, maka anak ini akan diangkat, dikumpulkan bersama dengan orang tua. Ini kenikmatan. Oleh karena itu, suatu dambaan dari keluarga tersebut adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang membimbing mereka itu orang-orang bertakwa. Yang membimbing keluarga mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suratul Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang mereka mengatakan dalam doa mereka, "Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, demikian pula keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati, yang menenteramkan jiwa, dan jadikanlah bagi kami orang-orang yang bertakwa itu sebagai pemimpin." Jadi mengharapkan agar yang memimpin mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud qurrata ayun, kata Ibnu Abbas, ay man ya'mal laka bit ta'ah fa taqarru bihim ayununa fid dunya wal akhirah. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun.
berikanlah kepada kami dari istri-istri kami atau dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami itu qurrata a'yun. Maksudnya kata Ibn Abbas, orang yang beramal dengan ketaatan itu akan menenteramkan, menyejukkan hati di dunia dan di akhirat. Jadi tidak ada yang mendatangkan qurrata a'yun itu kecuali ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman lalu kemudian keturunan-keturunan mereka mengikuti orang tuanya dengan keimanan. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan mengikut sertakan, kami akan mengumpulkan anak-anak mereka itu bersama dengan mereka, orang tuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang telah mereka amalkan. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berita gembira bahwa keluarga yang saleh, keluarga yang bertakwa kepada Allah, di dalam surga mereka pun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rendah tingkatannya akan ditinggikan. Kalau di dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak itu kedudukannya rendah. Tapi karena kesolehan orang tuanya, ketakwaan dari kedua orang tuanya, maka anak ini ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang tua berkumpul kembali bersama dengan anak-anak mereka. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karami. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kemuliaan dan keagungannya. Wa amtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsani. Dan anugerah yang Allah berikan, kelembutan yang Allah berikan pada makhluknya, dan perbuatan baik Allah kepada mereka. Annal mu'minin idza taba'athum dzurriyyatuhum fil iman yulhiquhum bi abaihim fil manzilah. Bahwa kaum mukminin apabila anak-anak mereka mengikuti mereka dengan keimanan, maka akan disamakan kedudukan mereka dengan orang-orang tua mereka dalam hal kedudukan dalam surga. Wa illam yablughu amal, walaupun amalan mereka tidak sampai kepada seperti yang diamalkan oleh orang-orang tuanya. Litafarra'a junul abah bil abna indahum fi manazil. Agar kemudian mata-mata orang tua, yakni perasaan orang tua mereka menjadi bahagia melihat anak-anak mereka kembali dikumpulkan bersama dengan mereka di kedudukan dan tingkatan mereka dalam surga. Wa yujma'u bainahum 'ala ahsanil wujuh. Sehingga mereka semuanya dikumpulkan di dalam surga itu dengan cara yang terbaik. Bi an yurfa'an naqis al-'amal bi kamil amal. Di mana orang yang kurang amalannya akan ditingkatkan atau dikumpulkan bersama yang sempurna amalannya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kami akan kumpulkan bersama dengan anak-anak mereka dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang telah mereka amalkan. Dan ini juga yang dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini berkenaan tentang keutamaan yang didapatkan oleh anak-anak karena barokah yang ada pada orang tuanya. Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Orang tua yang rendah amalannya, sementara anak-anaknya yang lebih tinggi kesolehannya. Itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam al-Awsat, dan disahihkan oleh Ibnu Katsir, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah al-hadits sahihah jilid 4 nomor hadis 1598. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah
Fayaqulu ya Rabbi anna li hadha. Fayaqulu bistighfari waladika laka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu akan mengangkat tingkatan derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Ini ada seorang hamba yang sebenarnya tingkatannya itu rendah, lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan. Ya, padahal itu tidak sesuai dengan amalannya. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sehingga hamba ini merasa heran mendapatkan kedudukan demikian mulia. Dia pun bertanya kepada Allah, ya Rabbi anna li. Wahai Rabbku, apa sebabnya aku mendapatkan kemuliaan ini? Ditinggikannya derajatku ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepadanya, ini disebabkan karena anakku yang beristighfar. Anakku yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa. Walaupun dia telah meninggal, tapi anak yang saleh itu akan memberikan kepada orang. Maka itu pentingnya masyarakat. Pentingnya meninggalkan keturunan yang saleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan nikmat atau manfaat dari pendidikan orang tua kepada anak, memberikan hasil. Orang tua meninggal, maka dia terus mendapatkan aliran pahala. Kenapa? Karena doa anak-anak mereka. Dan sebaliknya, hendaklah orang-orang tua itu takut untuk meninggalkan anak-anak yang mereka terlantar dari sisi keimanan mereka. Walaupun mungkin dari sisi harta mereka mampu mendatangkan harta yang bertumpuk-tumpuk dalam keduniaan mereka, tapi dalam hal akhirat mereka tidak punya ibadah, lupa mendoakan orang tuanya. Maka ini menunjukkan bahwa orang tua tidak berhasil di dalam pendidikan anak-anak tersebut, sehingga tidak ada yang mendoakan mereka ketika mereka meninggal. Wal yakhsha alladziina law tarak min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang itu yang pada saat mereka akan meninggalkan keturunan, generasi yang dhi'afan, generasi yang lemah iman, lemah ketaatan mereka dalam beribadah kepada Allah, yang hendaklah mereka khawatir atas keturunan mereka ini. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang benar. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathah, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila meninggal seorang manusia, telah terputus amalannya kecuali salah satu di antara tiga perkara: sedekah yang terus dimanfaatkan, wakaf, ada seorang punya tanah dia wakafkan lillah sehingga tanahnya tersebut terus dimanfaatkan fi sabilillah, maka dia akan terus mendapatkan pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita, apa yang kita ajarkan kepada orang tua, kepada istri kita, apa yang kita ajarkan kepada orang lain, lalu mereka mendapatkan hidayah karena sebab kita meninggal, mereka terus mengamalkan apa yang telah kita ajarkan pada mereka, maka terus dia akan mendapatkan pahala. Demikian pula seorang anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Orang tua meninggal, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana keduanya telah menderita di saat masih kecil. Kita mendoakan orang tua tersebut, sehingga orang tua yang tadi kedudukannya rendah, atau mungkin yang tadinya akan dilemparkan ke dalam neraka, diselamatkan oleh Allah. Ya, tertahan. Kenapa? Karena doa anaknya tersebut yang terus bertambah. Ya, tingkatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang diampuni padahal dia telah meninggal. Yang menjadi penyebab adalah anak-anak yang saleh. Maka itu pentingnya masyarakat Allah. Salah satu di antara manfaat diberikan anak-anak tersebut, lalu kemudian anak menjadi anak yang saleh, adalah bermanfaat bagi orang tuanya.
maka jangan mencukupkan diri, ya sudahlah, 2 anak cukup. Nah, ya subhanallah, apakah anda tahu bahwa 2 anak itu menjadi anak yang saleh? Allah Ta'ala, Allah yang maha mengetahui. Jangan sampai ketika kita tidak menghendaki lahirnya anak lain berikutnya, ternyata Allah menghendaki lain, mereka menjadi anak-anak yang saleh. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, tazawwaju al-walud, nikahilah seorang wanita yang diperkirakan dia akan dapat melahirkan anak. Tujuannya salah satunya adalah akan mendoakan anak orang tua. Dan itu akan mendatangkan kebaikan. Coba bayangkan, kalau kemudian 2 anak, anggaplah kedua-duanya soleh, mendoakan orang tua, dibandingkan dengan orang yang meninggalkan 10 orang anak misalnya. Ya, semuanya mereka menjadi hamba-hamba yang saleh, mendoakan orang tuanya, masya Allah. Ya, tentu lebih mulia, tentu lebih dipercepat diampunkannya dosa dari orang-orang tua tersebut dan diangkat derajat mereka. Demikian pula dan ayat 22 dan 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang bersabar mengharapkan wajah Rabb mereka, lalu mereka senantiasa menegakkan salat dan mereka menginfakkan apa yang telah kami berikan pada mereka dari rezeki, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Lalu kemudian mereka menolak kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan buruk mereka ganti dengan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan akibat yang terbaik di kampung akhirat nanti, yaitu mereka akan mendapatkan surga dan mereka akan memasukinya. Mereka akan memasukinya bersama dengan orang-orang yang soleh dari orang-orang tua mereka, dari pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, dan dari keturunan-keturunan mereka. Mereka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim. Kemudian para malaikat akan mendatangi mereka dari setiap pintu, lalu mendoakan mereka dengan kebaikan. Maka ayat ini juga menjelaskan pada kita bahwa keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dikumpulkan oleh Allah. Mereka tidak akan dipisahkan. Ketika orang-orang akan dipisahkan antara ahbabnya, antara suami istri dipisahkan, antara orang tua dengan anak dipisahkan pada hari kiamat, tidak akan ada yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang mendasari keimanan mereka ketika di dunia dengan takwa Allah. Maka ini penting, ma'asyiral ikhwan, menjadi asas utama, fondasi yang terpenting dalam keluarga adalah saling mengingatkan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'awun di atas perkara ini, ya, membantu istri agar kemudian dibantu keimanan mereka, dibantu, diberikan semangat untuk beramal. Apabila kita mengetahui ada penyimpangan, segera selamatkan dia dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat anak kita dikhawatirkan terlantar, lingkungannya buruk, maka kita berusaha untuk menyelamatkan kemampuan kita. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang anak melihat kemungkaran yang terjadi pada orang tuanya, dia berusaha untuk membuka semampunya, sehingga dengan adanya ta'awun yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan barokah pada keluarga tersebut. Sungguh kenikmatan ketika seorang istri bertakwa kepada Allah, seorang suami bertakwa kepada Allah, seorang anak bertakwa kepada Allah dan berbakti pada kedua orang tuanya. Lalu mereka saling kerjasama, saling mengingatkan ketika ada yang salah. Ini adalah merupakan keluarga yang benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim, Ibn Khuzaimah dan Al-Bayhaqi dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama min al-laili yusalli wa ayqadha imra'atahu
فإن أبت نضح في وجهه الماء. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang laki-laki. Di malam hari dia bangun. Dia hendak mengerjakan salat, lalu dia bangunkan istrinya agar ikut mengerjakan salat bersamanya. Kalau istrinya enggan, maka dipercikkan ke wajahnya itu air. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma'. Dan Allah merahmati kepada seorang wanita, dia bangun di malam hari, lalu dia membangunkan suaminya untuk melaksanakan salat bersama-sama. Apabila suaminya enggan, maka dia percikan ke wajah suaminya itu air. Lalu kemudian keduanya bangun, lalu kemudian keduanya mengerjakan salat secara berjamaah, maka ini suatu keutamaan. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ar-rajulu min al-lail wa ayqadha imra'atahu fa shallaya rak'atain kutiba min adh-dhakirina Allah katsiran wa adh-dhakirat." Apabila seorang laki-laki bangun di malam hari, lalu dia bangunkan istrinya, lalu keduanya mengerjakan salat 2 rakaat, maka keduanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka hadis ini merupakan contoh kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada keluarga, akan senantiasa memberikan barakah kepada keluarga yang mereka saling tolong menolong untuk bertakwa kepada Allah, saling ingat mengingatkan, saling bantu membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita berusaha, ya, walaupun secara perlahan-lahan kita terus memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, agar kemudian mereka lama-lama terbiasa untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Dan saya kira insyaallah ta'ala pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita setelah sholat al-asr, dan kesempatan ikhwah sebelum masih berkumpul untuk bersiap-siap mengerjakan sholat al-asr. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa alhamdulillah. Assalamualaikum